Oke guys, kali ini kita berada di tempat warung kopi Soker, Cafe Soker yang lagi top di Maluku Utara, yaitu Cafe Soker, tempat berkumpulnya para kaum muda, kaum milenial Maluku Utara, terutama kota Ternate, baik itu dari kalangan politisi, birokrasi, akademisi, dan para praktisi serta teman-teman media sering berkumpul di sini untuk membahas isu-isu, baik itu isu politik, isu hukum, dan lain-lain sebagainya yang saya kira menjadi tren di Maluku Utara. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan melakukan bincang-bincang khusus, yaitu diskusi khusus terkait dengan pilkada pemilihan gubernur Maluku Utara di tahun 2024. Dan bersama saya sendiri, Fadli Estuanani, dan di samping saya ini ada Bung Khairun Abdul Ghani. Ini beliau Khairun Abdul Ghani, dan di depan saya sendiri ada Bung Sulardin Buton. Beliau ini adalah pernah juga mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan tahulah gimana isu politik Maluku Utara dan Maluku. Dan di samping saya juga ada Bung Fahmi. Dan di sana ada Bung Dika. Ini teman kita yang dari Lombok dan sekarang berdomisili di Maluku Utara. Beliau juga adalah praktisi hukum. Saya kira seperti itu, para pemirsa dan pendengar Fadli Estuanani. Dan kita lanjutkan dan nonton terus konten ini, video ini sampai selesai. Oke guys, kita lanjutkan. Kita dari Soccer Lawyers Club wawancara khusus terhadap pengacara top Maluku Utara yang sering bersidang di Mahkamah Konstitusi. Tentunya hari ini akan menyampaikan gagasan-gagasan hukum terkait dengan kondisi pilkada Maluku Utara di tahun 2024. Iya, bagaimana Abang pandangan Abang terkait dengan pilkada di Pilgub di 2024 ini, tokoh-tokoh yang muncul dan yang lebih dominan yang bisa menarik simpati rakyat itu siapa Bang? Jadi begini, pilkada 2024 itu adalah momentum demokrasi yang tidak bisa ditunda dan tidak bisa ditawar. Ini adalah momentum politik yang saya kira seluruh anak bangsa memiliki hak untuk mencalonkan diri secara politik. Siapapun dia, dari latar belakang apapun dia, baik dia akademisi, praktisi, birokrasi, dan politisi, itu memiliki hak. Petani pun bisa memiliki hak. Oh gitu. Oleh karenanya itu, untuk Maluku Utara saat ini ada beberapa figur yang memang sudah mulai mencuat namanya. Di Halmahera Selatan itu saya kira mungkin akan muncul seorang figur yang memang saat ini lagi menjadi trending topik. Yang figur tuanya adalah mungkin Kiai Dr. Ustadz Muhammad Kasubah. Oh, iya. Dan yang figur mudanya itu adalah Insinyur Santrani Abu Sama yang sudah menyatakan diri siap untuk bertarung di pemilihan gubernur. Iya. Kalaupun menunggu hasil survei. Tetapi saya kira kalaupun elektabilitasnya tidak terlalu mencereng, tidak terlalu moncreng dan kuat, tapi saya kira politik ini adalah polesan. Iya. Apa yang tidak bisa dipoles gitu kan? Politik itu kekuatannya adalah kekuatan tim. Jadi saya kira Insinyur Santrani juga lewat berbagai macam pertimbangan, lewat ormas yang dia pimpin, lewat roadshow, lewat komitmen beliau, lewat seluruh kemampuan strategis beliau yang beliau manfaatkan selama menjadi birokrasi, terutama saat dipercayakan oleh Gubernur Maluku Utara Kiai Haji Gani Kasubah untuk memimpin Dinas PU maupun Disperkin. Banyak lompatan-lompatan dan pergerakan-pergerakan yang nilainya positif. Iya. Salah satunya adalah Sofifi disulap menjadi sebuah barometer ibu kota, contoh ibu kota modern gitu. Yang saya kira ini dia sudah sangat layak untuk disebut provinsi, ibu kota provinsi Maluku Utara. Walaupun saat ini dia bukan daerah otonom yang lebih agak jauh terpisah dari lautan, dari ibu kota Kota Madia, Tidore Kepulauan. Itu kita meyakini, tetapi saya kira pemerintah pusat akan melihat itu. Nah, dua figur itu yang muncul dari Halmahera Selatan yang saat ini menjadi trending topik. Kemudian di Halmahera Tengah muncul figurnya Edi Langkara. Di Kepulauan Sula juga dan Taliabu itu tidak terlepas dari figur Ahmad Hidayat Mus. Iya. Yang ini juga merupakan figur-figur yang luar biasa. Saya kira 2 kali bertarung tapi 2 kali kalah. Nah, ini juga ahli bin ajaib yang kita juga tidak bisa menganggap remeh.
Dari parameter barometernya dari aspek politik saya kira ini juga memiliki kekuatan. Nah, kita kembali di figur-figur ini yang tadi telah saya sebutkan. Mungkin Mortai juga, Beni Laos juga berkeinginan untuk bertarung merebut 01 Maluku Utara. Nah, dari sekian figur yang bermunculan ini, kemudian kita menoleh ke belakang. Ada salah satu figur yang memang memiliki dan sangat menarik untuk dibahas. Dan menjadi perbincangan publik Maluku Utara saat ini, yaitu Insinyur Santrani Abu Sama. Oh gitu. Jadi Abang Fadli, tadi ada beberapa tokoh yang Abang Fadli sampaikan tadi. Tunggu dulu. Ada beberapa tokoh yang Abang Fadli sampaikan tadi, yang dimana mereka-mereka yang muncul untuk bertarung di Pilgub 2024 ini adalah hampir rata-rata menjabat sebagai kepala daerah. Ada juga yang sudah selesai. Bagaimana pandangan Abang Fadli terkait dengan kehadiran Sultan Tidore juga yang muncul sebagai figur untuk di 2024 ini? Jadi begini, dari awal saya telah menyampaikan dan mengeluarkan beberapa statement bahwa momentum 2024 itu adalah hak seluruh anak bangsa. Gitu. Momentum politik, siapapun punya hak untuk mencalonkan diri, baik sebagai anggota legislatif, anggota DPR RI, anggota DPD, anggota DPR provinsi, dan pilkada. Pilkada kabupaten dan pilkada gubernur. Nah, yang kita konsentrasi saat ini adalah calon gubernur Maluku Utara. Saya kira Sultan Tidore juga memiliki kapabilitas dan memiliki kapasitas yang luar biasa, karena beliau selain dari beliau juga namanya mencuat setelah menjadi sultan, dan ini dibuktikan dengan rating yang beliau pecahkan sebagai calon anggota DPD luar biasa. Tapi saya kira itu merupakan barometer yang kita tidak bisa jadikan sandaran full, karena ini pemilihan gubernur. Beda pemilihan DPR, DPD, anggota legislatif dengan gubernur. Karena ini tensi perebutan kekuasaannya agak vulgar gitu loh. Jadi menurut pengalaman Abang sebagai lawyer top juga di Maluku Utara yang telah menjadi kuasa hukum di gubernur, yang calon gubernur pada saat itu, apakah rejim dari Kasuba ini masih kuat di mata Abang ataukah seperti apa? Iya, memang dari beberapa kali proses, jujur ya, kita harus mengakui bahwa kita tidak pernah memunafikkan diri. Kita 2 kali bersharing bersama-sama selama 2 periode ini, dan di Halmahera Selatan juga bersama Bupati Bahrain Kasuba. Kita masih berintens berkomunikasi bersama Kiai Haji Gani Kasuba. Dan figur ini pun masih memiliki, kerah ini masih memiliki kekuatan real. Kita tidak bisa melepaskan dan memandang remeh, karena beliau pun masih ditokohkan di kalangan Tobelo Galela. Dan di Maluku Utara pun beliau masih terkenal. Pergerakannya beliau itu pun masih kuat. Bayangkan aja pemilihan gubernur kemarin beliau bertarung, 2 orang adik kakak itu bertarung merebut 01 Maluku Utara. Walaupun kalah, tetapi beliau masih bisa memposisikan pada urutan ketiga. Ini juga sudah luar biasa. Dan ini tidak bisa dipandang remeh loh. Pertarungan itu luar biasa itu. Nah, saya kira kali ini beliau menyatakan sikap untuk bertarung full. Jadi menurut pandangan Abang Fadli sebagai pengacara top di Maluku Utara, apakah pemilihan gubernur yang akan diselenggarakan di tahun 2024 ini itu 1 putaran ataukah bisa ke MK? Kami meyakini walaupun itu 1 putaran atau 2 putaran, tapi berakhir di Mahkamah Konstitusi, karena peta politik Maluku Utara itu seperti itu. Nah, oleh karenanya itu saya memberikan saran kepada seluruh yang rencananya ingin mencalonkan diri sebagai gubernur Maluku Utara, supaya sampai saat ini pun sudah harus mempersiapkan tim, bukan saja tim sukses tetapi tim kuasa hukum. Tim kuasa hukum juga harus dipersiapkan. Itu sudah harus dipersiapkan memang, sehingga kerja-kerja politik itu bersamaan dengan kerja-kerja tim hukum itu dia terkoneksi. Gitu. Karena pengalaman kita di Mahkamah Konstitusi itu yang sering terjadi. Dari sekian proses itu kadang-kala kita harus terbantahkan dengan kepentingan-kepentingan pendataan dan lain-lain sebagainya. Nah, itulah yang kemudian pada kesempatan 10 tahun ini 2 kali selama saya bersidang di mahkamah, kita sering dibenturkan dengan hal seperti itu. Ada yang sering tim hukumnya dipakai itu ketika mau menuju mahkamah. Nah, ini sesuatu yang salah. Pemahamannya harus ketika menyatakan sikap maju atau masih dalam posisi bergerilya atau konsolidasi,
itu tim kuasa hukumnya sudah harus terbentuk lebih awal. Betul. Sehingga kerja-kerja hukum itu, kerja-kerja tim kuasa hukum itu jelas dan pasti gitu loh, terukur dia. Iya. Saya kira seperti itu. Iya. Nah, jadi Abang Fadli ini kan adalah pengacara yang terkenal bukan cuma di kalangan atas, kalangan bawah pun juga itu terkenal. Apakah dari kemunculan para figur ini yang mau mencalonkan diri sebagai calon gubernur ini sudah ada figur yang meminang Abang Fadli untuk menjadi tim hukumnya ataukah belum sampai saat ini? Ya, saya kemarin itu telah ditetapkan, disampaikan ke saya, dan ini karena belum terbentuk, tetapi secara pribadi kita, karena beliau adalah figur yang menurut kacamata saya, menurut pemikiran saya, beliau adalah orang yang komitmen dan punya semangat besar, yaitu yang kemudian secara vulgar beliau menyampaikan ya gagal lah kalaupun kita masih memiliki komitmen. Karena Maluku Utara ini kita tidak butuh kata-kata dan bahasa. Karena untuk memoles bahasa dan kalimat menjadi kalimat yang pasti itu belum bisa diukur. Oh gitu. Soal budget kuasa hukum sudah disampaikan atau belum? Ya, persoalan budget itu kita tidak membutuhkan itu. Kita butuh komitmen aja gitu. Iya. Kalau misalkan saat ini ada figur taruhlah yang punya duit, yang meminang Abang untuk menjadi kuasa hukumnya, itu di angka miliaran lah begitu untuk jadi. Ya, kita minta 3 miliar. 3 miliar. Kita minta 3 miliar. Berarti itu kita handle-nya sampai ke Mahkamah Konstitusi. Berarti gitu. Abang rela melepaskan santrani Abu Sama ketika ditawar oleh kandidat lain dengan itu di luar dari insinyur santrani Abu Sama. Oh, di luar. Tapi kalau saat insinyur santrani Abu Sama menyatakan sikap untuk kita bertarung dan itu maju, kita tetap mendukung beliau. Walaupun kita relakan seluruh jiwa dan raga kita. Oh gitu. Target kita adalah memenangkan insinyur santrani Abu Sama sebagai gubernur Maluku Utara. Itu aja. Oh gitu. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Ura. Oke. Gitu ya? Ya, siap. Ya, jelas. Atau mau saya tambahkan sedikit lagi? Oh ya, silakan. Kalau saya melihat begini, Bapak, dari presentasi tadi yang banyak tadi, saya kira cukup representasi apa yang kemudian Bapak terangkan. Tapi kalau saya melihat dari segi soal dinamika kita kenegaraan itu, saya lihat betul dengan beberapa hari belakangan ini kita melihat soal tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh tata negara yang banyak komentar soal penundaan terkait dengan objek penundaan pemilu ini. Memang satu sisi saya juga berpendapat kurang lebih bahwa penundaan terhadap pemilu itu memang secara konstitusional itu cukup jadi melanggar. Intinya saudara ini jadi mendukung begini, siapa? Intinya begini, dari perspektif ini saya melihat begini, Bapak. Artinya begini, memang kalau penundaan itu secara konstitusional itu tidak begitu ada dasar begitu yang real secara konstitusi. Jadi ketika orang-orang banyak masyarakat yang kemudian mendukung figur-figur misalnya seperti yang Babang presentasi tadi, misalnya ada penyebutan misalnya ada santrani dan lain sebagainya yang kemudian mau diwacanakan atau memang betul didukung oleh masyarakat untuk bertarung pada pemilu 2024, itu menandakan bahwa masyarakat juga melegitimasi sebagaimana halnya konstitusi bahwa pemilu harus dilaksanakan pada tahun 2024. Oh ya. Berarti semangat Anda dan korelasi apa yang kemudian disampaikan oleh Babang yang masih korelasi dengan menurut Anda pemilu harus dilaksanakan di 2024. Ya, secara hukumnya seperti itu begitu. Karena alasan untuk menunda sama halnya mengkhianati harapan dari tokoh-tokoh tadi yang atau pengikut-pengikut dari tokoh-tokoh tadi yang seperti Babang sampaikan. Kalau kurang lebih saya melihat seperti itu. Oh gitu ya. Oke, sip. Jadi kira-kira seperti itu ya, Bung Sulardin. Iya. Kalau pandangan kita juga sih berbeda. Yang pertama, ini kita wacananya soal bagaimana di 2024 ini kita bicara proses pilkadanya jalan. Jadi kita terlepas dari soal isu pilkada dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, pilpres dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, itu soal lain. Tetapi kita berpikir saat ini bahwa proses pilkada itu dia jalan. Adapun tokoh-tokoh yang muncul ini sebenarnya bagian daripada hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi, oleh undang-undang dasar. Baik itu pemilu itu atau pilkada itu diselenggarakan tahun berikutnya kah atau tahun sekarang kah, itu yang jelas semua punya hak untuk mencalonkan itu. Akan tetapi tentunya mereka-mereka yang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah ini tentunya
mereka lahir dari latar belakang ada dari birokrasi ansih. Jadi Politik. menurut Anda pemilu itu 2024 tetap dilaksanakan? Soal dilaksanakan atau tidak dilaksanakan itu kita belum bisa bicara soal itu. Gitu. Jadi figur menurut Anda Maluku Utara, Saat ini kita bicara soal figur. Konteks Maluku Utara untuk Pilgub itu 2024 siapa yang menurut Anda ideal gitu loh? Menurut saya yang ideal sebagai kaum milenial, kaum muda, yaitu tentunya punya semangat muda. Semangat muda yang kita maksud adalah Santerani Abu Sangga. Oh gitu, ya. Oke. Karena kenapa? Tetapi ada titiknya, Bang. Ada komanya. Oh gitu. Kalau misalkan saat ini Santerani mempercayakan Abang sebagai tim kuasa hukum, tentunya kita juga masuk dalam tim dan kita mendukung Santerani adalah yang tepat untuk. Oh gitu. Oke. Tetapi kalau misalkan kita tidak dipakai sebagai tim kuasa hukum, makanya mungkin pilihan kita dalam konteks politik dan konteks itu akan berbeda juga. Oh siap. Kalau kita pakai bahasanya si gila dari Manado itu kita tergantung arah angin. Oke, siap. Kalau dalam pasal 22 di Undang-Undang Dasar itu kan jelas penyebutannya soal pemilu diselenggarakan 5 tahun sekali begitu. Jadi saya kira konteks ini sangat konstitusional. Kalaupun dia harus dirubah, maka harus perlu dasar atau Grenslook itu hukum dasar yang baru yang bisa diseimbangkan dalam konstitusi itu. Saya kira demikian. Begitu. Oke, baik guys, itulah pendapat dari beberapa pakar dan para praktisi sekaligus pakar hukum tata negara. Saya kira seperti itu yang pasnya. Iya. Karena mereka juga ini adalah para ahli hukum yang memang memiliki kapabilitas bukan saja persoalan berbicara tentang hukum, tetapi mengukur. Tidak Bang. Kita bukan sebagai pakar hukum. Kita cuma sarjana hukum. Oh, sarjana hukum. Iya. Tetapi kemampuan mereka itu hampir menyamakan diri sebagai para pakar hukum. Dan di satu sisi juga beliau-beliau ini memiliki kemampuan untuk menganalisa isu-isu politik. Saya kira seperti itu yang bincang-bincang pilkada kita malam ini, pilkada Maluku Utara di 2024. Oke guys, jangan lupa bersama kita Bung Fasto. Dan tetap pada posisi channel ini. Dan jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng dan komentar. Komentar Anda kami tunggu. Apakah yang baik, yang buruk, dipersilakan. Intinya adalah untuk kebaikan konten ini. Oke, terima kasih guys. Sangat modern sekali. Salam demokrasi. Salam. Abang harus baterainya